dengan saya, Roma Erik. Kita akan belajar liturgi bersama-sama. Kali ini kita akan belajar bersama tentang petugas dalam liturgi. Pada prinsipnya, ada dua petugas dalam liturgi, yaitu yang pertama, tugas umum, yaitu sebagai umat beriman yang beribadat bersama. Kumpulan orang-orang, umat beriman yang berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadat secara bersama. Yang kedua adalah mereka yang mendapat tugas khusus, yaitu mendapat kepercayaan untuk melaksanakan peran tertentu dalam sebuah perayaan liturgi. Kedua petugas liturgi ini memiliki tugas yang sama, yaitu mengalami kehadiran Tuhan yang mempersatukan dan menyelamatkan dalam perayaan itu. Yang kedua, bersama-sama mengarahkan seluruh diri kepada inti misteri yang sedang dirayakan dan membiarkan seluruh diri dan persekutuan dibarui oleh Tuhan yang hadir dalam perayaan tersebut. Yang ketiga, menolong satu sama lain untuk semakin dekat dengan Tuhan, seraya menjalin relasi yang semakin mesra dengannya. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak boleh menghalangi atau mengganggu orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Itu 4 tugas yang sama, baik oleh mereka, umat beriman secara keseluruhan, maupun oleh petugas yang mendapat tugas khusus. Peran petugas liturgi ada 2. Yang pertama, membangun kebersamaan persekutuan jemaat yang merayakan liturgi. Dan yang kedua, membantu meningkatkan keterlibatan umat, baik dalam perayaan maupun dalam hidup harian. Membangun kebersamaan persekutuan jemaat yang merayakan liturgi berarti petugas liturgi berperan untuk mengaktifkan, untuk melibatkan semua umat beriman yang terlibat, yang hadir dalam liturgi itu untuk ambil bagian. Dan yang kedua, meningkatkan keterlibatan umat dalam perayaan tersebut dan juga dalam hidup harian. Perayaan liturgi harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan hari. Berikutnya, kita akan melihat bersama hal-hal yang harus dihindari oleh seorang petugas liturgi. Pertama, mempertontonkan atau menonjolkan diri sendiri. Menjadi petugas liturgi berarti menjadi pelayan, bukan menonjolkan diri sendiri, bukan untuk mempertontonkan sesuatu yang menjadi ciri khas atau yang bisa dibanggakan oleh dirinya. Misalnya, tataan rambut, pakaian, cara berjalan, make up, dan lain sebagainya. Atau juga bisa misalnya, seorang dirigen mempertontonkan tarian-tarian, dance dan goyangan-goyangannya dalam memimpin sebuah nyanyian. Itu berarti dia bukan melayani liturgi, tetapi mempertontonkan atau menonjolkan diri. Yang perlu dihindari bagian kedua adalah menonton orang lain. Menjadi penonton, tidak turut terlibat aktif dalam jawaban-jawaban umat, tidak turut memberikan suatu semangat atau aura yang membangkitkan semangat untuk beribadat bagi seluruh umat beriman. Dan yang ketiga, menarik perhatian orang kepada hal-hal lain dan bukan kepada inti misteri perayaan. Yang keempat, kita melihat siapa saja petugas liturgi itu. Petugas-petugas liturgi itu yang pertama, uskup, imam, diakon. Inilah orang-orang yang tertabis. Yang kedua, dirigen, anggota kor, organis atau pemusik yang bertugas untuk memeriahkan perayaan liturgi dengan suara nyanyian atau dengan bunyi-bunyian alat musik. Yang berikut, pemazmur, lektor, dan akolit yang bertugas mewartakan sabda Tuhan, baik lewat membacakan maupun lewat menyanyikan. Yang keempat, penata tata tertib
atau petugas keamanan. Berikutnya, pembawa bahan persembahan, pembawa doa umat, petugas kolekte, komentator, misdinar, pendekor atau penghias ruangan, koster, dan lain-lainnya. Dasar dan tujuan keanekaragaman tugas yang diemban masing-masing orang dalam liturgi, agar yang pertama, tidak didasarkan pada keragaman status di tengah masyarakat. Karena dia memiliki jabatan tertentu dalam masyarakat, entah camat, entah kepala desa, sekretaris desa, ketua tertentu, lalu dalam liturgi dia pun memiliki status sebagai yang lebih tinggi daripada umat beriman lain. Tidak dimaksudkan demikian. Yang berikut, tujuan keanekaragaman tugas itu tidak bermaksud untuk memperlihatkan status yang berbeda-beda dalam persekutuan umat beriman, tetapi masing-masing orang dengan peran dan tugasnya saling melayani liturgi, saling memberi diri untuk kemuliaan Tuhan dalam liturgi tersebut. Fungsi petugas liturgi dalam melaksanakan tugas-tugas khusus itu diharapkan para pengemban tugas menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, tidak mencampur adukan tugas, tidak mensabotasi tugas-tugas dari petugas yang lain. Bisa dibandingkan dengan Sacrosanctum Concilium nomor 28 agar tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan wewenang kuasa tugas. Yang harus dihindari adalah pemimpin tertabis mengambil alih peran dari petugas lain yang awam atau istilahnya laikalisasi imam. Pemimpin tertabis memimpin perayaan, bukan sibuk mengurus sound system, bukan sibuk mengurus hal-hal lain yang bisa diatur oleh petugas awam. Dan sebaliknya, petugas liturgi yang lain yang awam mengambil alih tugas pemimpin hierarki imam atau diistilahkan dengan klerikalisasi awam. Hati-hati. Berikut tuntutan bagi para petugas yang harus diperhatikan. Tentu pertama, sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Harus disiapkan, tidak asal dipilih 5 menit sebelum perayaan berlangsung, asal comot orang untuk menjadi lektor, asal mengambil anak-anak untuk menjadi misdinar tanpa persiapan. Yang kedua, terampil menjalankan fungsi khusus dalam liturgi secara layak dan tepat. Terampil, dia harus membacakan sabda Tuhan, itu tugas lektor, bukan asal membaca. Sebagai misdinar, dia harus terampil dalam melayani altar, bukan asal ada atau sebaliknya sibuk ngobrol dengan teman-teman sesama misdinar, lupa untuk melayani altar. Yang ketiga, mengusahakan persatuan persaudaraan. Kehadiran seorang dirigen mempersatukan paduan suara dan umat beriman, bukan monopoli paduan suara dan mempertontonkan penampilan goyangan diri sendiri maupun kemahiran anggota paduan suara dalam menyanyikan lagu-lagu liturgi. Yang berikut, sungguh-sungguh melayani sesama, terutama yang sangat membutuhkan bantuannya. Menjadi petugas liturgi harus memperhatikan salah seorang umat beriman yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan perhatian yang lebih. Yang berikut, mewartakan kabar gembira kepada siapa saja lewat perkataan dan sikap hidup serta sarana-sarana komunikasi yang ada. Terus-menerus mempersembahkan hidup dan karya sebagai bagian utuh dari doa syukur pujian kepada Tuhan. Saudara, demikian materi pembelajaran liturgi kita pada hari ini. Nantikan materi berikutnya tentang warna liturgi. Sampai jumpa.